jembatani di tingkat wakil atik dan memang kegiatannya ada, sudah ada jamnya segala macam, kemudian dilakukan juga komunikasi dengan satlat atau wakil artinya, maka saya bertanggung jawab, artinya saya pun siap menandatangani sertifikat yang ada sesudah kita diskusikan dengan pihak Pusdit dan Bapak Bina Masa yang ada. Atau kalau yang bagi anak-anak pramuka muda siaga pengalaman negara Padega kepada wakil Bina Muda kita pada nanti dibantu oleh sekretaris. Ya. Baik, itu beberapa informasi yang bisa saya sampaikan. Kakak silakan. Saya ini ada enggak atau hal yang kakak tempatkan saya harapkan ada mengenai kak kami kesulitan jika di sekolah bla 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 terkait kegiatan kepramukaan. Siapa tahu saya bisa memberikan satu solusi atau bagaimana solusi dari saya bisa diberikan dan kakak bisa lakukan. Silakan. Tidak bisa diberikan yang lainnya. Mohon izin, sebelumnya dari SDN Bapak Timur 01, kita sebagai motivus, sebagai objeknya setiap ada kegiatan parah dan cuaca kita ingin selalu mendukung. Tapi kalau bisa jangan sekonyong-konyong atau ujuk-ujuk nih. Tahu-tahu ada kegiatan besok pramuka atau ada kegiatan RT2 segala macam. Sementara kita harus mendukung kegiatan tersebut. Nah, kalau bisa kita punya draft kegiatan yang ada di Kuarang apa saja, kegiatan yang ada di Kuacap apa saja, diinfokan kepada kami sehingga satu kami juga bisa menyiapkan usaha anak-anak didik kita sesuai dengan tema kita sinergi dan kolaborasi untuk prestasi. Jadi tidak ujung-ujung kita datang, tahu-tahu kita pulang tanpa. Kita kan juga pengen sekolah kita muncul punya nama. Yang kedua, kegiatan-kegiatan itu bisa kita masukkan ke dalam RKS sehingga misalnya ada untuk transportasi pendanaan atau paling tidak konsumsi itu kita nggak bingung, kita harus ikut kontribusi kolaborasi kegiatan tapi kita terbentur dengan dana yang ada. Terima kasih itu saja. Terima kasih Kak. Ini masukan keren banget. Jadi berarti solusinya adalah program kuartir damping, program kuartir cabang khususnya Bina Muda, ya. Yang Bina Muda hari ini saya share ke siapa ya? Ke Kak Budi atau sekretaris? Ya, ya. Saya share yang program Bina Muda. Nanti informasikan langsung ke kakak sekalian. Kak, tapi kan ini udah ada, udah berlangsung. Tapi ada yang tinggal untuk di bulan November, Desember, Januari untuk apa? Apa udah tinggal pelaksanaan gitu ya? Nah, nanti artinya yang saya sampaikan, ya sekretaris ya, Kak, nanti ya, sampaikan hampir sama kegiatannya di tahun berikutnya, ya strateginya begitu. Untuk bulan-bulan juga sama ya Pak ya. Misalnya PBS adanya di bulan sekian, RT adanya di bulan sekian. Ini dia. Ini dia. Contoh, kita dalam waktu dekat akan ada kegiatan perkemahan kuartir cabang. Tapi kuartir ketiga kan sesuai dong. Jabore cabang, ya kan dijadwalkan di bulan Oktober kan. Tapi kita mau laksanakan di November. Harusnya di bulan Oktober gitu kan. Karena masalah pada waktu kita mengajukan tempat survei di hutan kota penjaringan prosedurnya banyak banget. Sehingga tidak geser gitu kan November. Tapi jadwal di Oktober harusnya di Oktober. Nah ini memang kalau di RKS berarti kalau geser kan masalah kan harusnya. Oh, oke, ya. Sepertinya sih satu TW, ya. Enggak teman gue jadi maju kok enggak. Oke, siap. Ya. Karena kan ya habis selesai ini saya langsung kasih ke saya terkait dengan yang Bina Muda pada cabang. Tinggal yang nanti dari kuartir nanti. Artinya materi pada semua nih, tidak hanya ke kakak aja ya, pada semua
supaya pulang juga punya oleh-oleh nih. Ternyata program di WhatsApp ini untuk bina mudanya, ya, gitu ya kayak. Tapi ini baru bina muda, yang untuk bina dewasa sih kan beberapa hal yang jelas kegiatannya orientasi kayak gitu kan, artinya nanti kan bisa kalau yang kakak-kakak dari SMA SMK kan masuknya juga di kegiatan bina muda, ya kan untuk anak-anak besar ini, ya. Oke, gitu, makasih. Gitu kayak, ya. KMB itu insya Allah tadi saya sudah ngobrol dengan Pak Ranting, itu akan menyelenggarakan. Nanti linknya dengan Kak Waran, karena kemarin kita di penjarian sudah melakukan, tadi beliau sudah, tinggal berapa lagi ya, berapa kali kalau nggak salah di setting juga belum kegiatan setelah ini, ya kan? Artinya insya Allah ada. Oh gitu. Ya. KMD, ya. Kepesertaan kan dia, dia berdasar, gitu kan. Tapi kalau di sekolahnya menyelenggarakan kan nggak masalah. Artinya sekolah kakak menyelenggarakan untuk pembinanya kakak, kemudian kakak juga mendatangkan dari pihak lain expert dengan berbiaya kan juga KPP juga yang tempat kakak gratis yang dari luar kan gratis dalam artinya dibiayai oleh gugus depan berdasarkan KKS yang ada. Silakan nggak bisa juga, tapi minimal berapa? Kalau komit juga 40 minimal. Ya. Tapi kalau bergabung, ya itu Kak. Nanti coba kita nanti usulkan ke Lamgadin untuk bisa dilakukan di tahun depan supaya bisa masuk di KKS. Oke, baik. Ada lagi Kak? Rasanya tadi saya mau berapa menit kayaknya. Kok udah begini udah waktu ini? Gimana sih? Ya. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Budi tadi izin mau saya duduk. Tadi tentang dana, memang sebetulnya betul semua kegiatan itu kan harus pakai dana dan harus dianggarkan karena kita apalagi sekolah negeri tidak bisa sewaktu-waktu gitu kan. Untuk LT2, LT3 saya pahami kalau kemarin terkendala karena COVID, tapi artinya mulai tahun 2023 kami sebagai kepala sekolah berharap dari Kuarcap itu punya agenda 1 tahun dari Januari sampai Desember tuh apa aja supaya kami kepala sekolah punya gambaran mau dimasukkan di anggarannya seperti apa, karena kan tiap sekolah beda-beda kebutuhannya. Itu yang pertama Pak, ya terkait dengan anggaran. Yang kedua, ketika anak-anak ikut perlombaan di pramukaan kan beda ya kayak ikut jambore dengan perlombaan beda. Kalau jambore itu kan sepertinya kayak festival gitu kan, kepesertaan gitu kan. Nah, sebetulnya ketika mereka dapat sertifikat, berguna nggak sih sertifikat Jamda atau Jamnas itu untuk si Danira? Karena ketika siswa kami ikut dengan harus diberi apresiasi, tentunya bukan hanya berupa sertifikat, tetapi apresiasinya ada di Sidanira agar mereka punya kesempatan untuk masuk di sekolah lanjutannya, termasuk kompetisi yang diadakan pramuka. Nah ini saya minta bantuan dari Kuarca untuk bisa difasilitasi, diakomodir di Sidanira untuk bicarakan di dinas. Terima kasih. Baik, yang pertama kan sudah cukup jelas ya, saya akan kasih programnya. Yang kedua, kakak sekalian, berangkatnya tidak hanya untuk itu saja. Saya kebetulan kan Pak Kuarcap mempunyai koneksitas kuat melatih saka-saka yang ada. Salah satunya ada Saka Bahari TNI Angkatan Laut, Saka Bayangkara dari kepolisian, Saka Kartika dari Angkatan Darat. Itu ketika saya ketemu dengan bagian personalia di TNI Angkatan Laut, dia bilang dengan saya, Kak, untuk masuk di TNI AL, ketika dia pramuka, maka prioritasnya dari pramuka itu kita terima di TNI AL. Karena pasti memiliki kompetensi-kompetensi, tinggal kita mengolahnya, mempertajamkan di sisi ketentaraannya.
kemiliterannya, itu kan. Jadi kalau umpamanya dia memang dari pramuka dengan punya sertifikat-sertifikat yang ada, ya, tidak hanya masalah yang untuk ke jenjang penerimaan prestasi baru atau ke jenjang prestasi masing-masing, tapi bagi diri pribadinya itu dibekali. Dan terkait dengan masalah pramuka Garuda, contoh pramuka Garuda aja baru dibahas tahun kemarin sama tahun ini Kak, karena baru berdirinya Saka Widya Budaya Bakti yang dikomandani oleh Kak Putoyo, ya, salah satu kasudin, untuk membahas itu, untuk menjadi poin sebagai prestasi itu kan. Itu Garuda itu kan udah paling unggulnya kan, baik siapa Garuda, Garuda Padeka Garuda itu kan mereka udah paling unggul. Baru tahun kemarin kan dicoba dimasukkan di sistemnya PPDB nya sendiri. Harapannya kan tentang seperti ini menjadi satu masalah di DKI Jakarta, dan dengan adanya Saka Widya Budaya Bakti itu sudah mulai dijembatani untuk bisa masuk ke sistem. Ya kayak, tapi insya Allah ketika ada rapid atau apa saya akan coba diangkat terus masalah kegiatan-kegiatan yang ada di Garuda. Tapi minimal jika dia punya dokumen fisik seperti kakak-kakak semua kan, yang lebih khususnya ada yang sertifikasi terkait dengan pidana kan selalu melengkapi dokumen. Nah, itu kan juga kan dokumen itu kan diperlukan. Nah, maksudnya kayak baik. Oke. Ya. Baik, nanti kita lanjutkan aja di program-program kesusahannya atau terkait masalah program ya. Dari program yang ada nanti saya informasikan yang akan dilaksanakan. Terima kasih. Saya hanya di mana kami dapat membeli pengalaman seperti misalnya dan lain-lain yang termudah dicatat. Kedua, adakah grup WAG kita ini, misalnya ada info apapun kita bisa cepat segera menerima info. Memang sih kasih ilmu sangat informatif ya, tapi kan kadang-kadang kita pengen tahu nih siapa-siapa aja sih, lama-lama kan karena sudah satu grup lama-lama kita tahu. Yang ketiga ya, buat kami para kepala sekolah sebenarnya kami sangat support ya, karena dengan mengikuti pramuka anak-anak kami jauh dari narkoba. Jadi mudah-mudahan nanti kalau misalnya kita sudah tahu kita ini sebagai apa selain pembina itu, saya memang masih les ya, terakhir itu saya pramuka hanya siaga waktu SD. Selanjutnya saya nggak kenal pramuka. Itu kami memang sangat memerlukan ilmu-ilmunya, sehingga ini kan beragam ya. Ada yang saya lihat sih teman-teman tadi sudah sangat full ilmunya. Saya sendiri sangat rendah ilmunya mengenai pramukaan, tapi jiwa pramukanya masih ada. Baik, terima kasih. Terkait dengan peralatan segala macam, ya. Nomor satu tentunya mempromosikan kuartet cabang daerah Pramuka Jakarta Utara. Kita ada operasinya di kuartet cabang daerah Pramuka Jakarta Utara di Jalan Raya Kecamatan 45 juga menyediakan. Tapi Kak, kalau di sekitar sini kan mungkin di toko-toko misalnya di yang saya tahu ya, aku mungkin ke Sunan Kiri atau juga salah satu andalan pembina kami juga ada juga tuh punya toko juga tapi di Kojak sih ya, itu Kak. Oh gitu. Begitu ada koperasi. Ya artinya kalau saya memberikan satu hal yang nomor satu itu, yang keduanya mereka ada beberapa tempat di kita untuk tanda, termasuk tanda jabatan gitu ya, artinya bisa dilakukan di tempat cabang Jakarta Utara. Nanti kalau dari koperasi juga
memberikan nomor teleponnya, ya biar mudah secara keseluruhan. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan masalah WA group. Kalau di yang sudah ikut KMD, idealnya masuk di grupnya Udina, idealnya. Ya, cuma isinya kadang-kadang juga saya udah, karena saya di situ, saya sering